Halo, aku Febri. Aku Ais. Selamat datang di Obrolan Hamsyah. Cerita kita, rumah tangga, suka duka, obrolan Hamsyah, tak kenal lelah, seru selalu, penuh warna. Jadi hari ini episode kedua kita ngobrol sharing-sharing di rumah kita ini. Dan episode kedua ini nyambung dari episode 1 kemarin yang ngebahas persiapan pernikahan. Terus di poin kelima kan kita sempat ngebahas apa aja sih hal yang harus dipersiapkan setelah menikah. Iya, jadi kita sudah mempersiapkan beberapa poin. Kita mempersiapkannya ada 4 poin ya, Bah? Betul. Ya, yang pertama itu ada administrasi, tempat tinggal, habis itu tentukan peran, dan yang terakhir itu finansial. Ya, tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut, Buna inget gak pas dulu kita sebelum nikah itu kita udah nyari rumah. Terus, Oh iya, benar banget. Maksudnya kita tuh sebelum menikah atau sebelum acara hari H, kita itu udah survei-survei beberapa rumah untuk karena kita dari awal pengennya rumah sendiri atau nggak bareng, jadi kita udah coba cari-cari survei. Dan surveinya itu lumayan jauh. Sangat-sangat dari ujung kota ya. Ya, tapi itu buat pelajaran kita nggak sih? Maksudnya awal-awal menikah itu ya inilah, maksudnya kita mau sharing ini ini dijadikan pelajaran aja buat teman-teman kayak gitu. Jadi itu kalau menentukan tempat tinggal menurutku tuh lebih lihat dulu kita tempat kerjanya di mana, terus suasananya seperti apa gitu. Karena kita tuh lihat rumahnya, oke. Habis itu kita tuh tidak lihat medan menuju ke rumahnya itu seperti apa. Karena sempat kan yang di daerah mana gitu kita kayak yang gelap-gelap banget itu loh, yang kayak di hutan-hutan gitu. Terus kita juga mengikuti maps. Kadang kan kalau maps itu kan kayak salah lah caranya. Kayak dibuat di gang-gang kecil atau apa. Nah itu tuh kita diarahin kayak ke sebuah hutan menurutku sih. Iya, jadi itu malam-malam lagi pulang kerja ya. Pulang kerja kan si Febri kan pulang kerja jam 5 maaf. Ya udah. Jadi habis maghrib kemungkinan, jadi udah malam-malam banget. Ya, dan kita itu kesalahan di awal-awal itu yaitu karena kita cuma cari murah aja. Iya, benar. Gak mikirin lainnya. Nah, ini buat mengawali sebelum kita masuk ke poin-poin 4 poin tadi, guys. Oke, yang pertama yaitu administrasi. Apa sih itu administrasi? Kenapa harus ada administrasi? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa? Jadi kenapa kita harus mikirin administrasi setelah kita melakukan pernikahan atau setelah kita sah? Karena ini pengalamanku sama Ais lumayan ya sedikit ribet dan nggak cepet. Maksudnya nggak cepet itu nggak yang sehari jadi kayak gitu loh guys. Karena pertama aku sama Ais kan beda wilayah atau beda apa ya, bisa dibilang itu kalau registrasinya itu berbeda guys. Ais itu di Jawa Tengah, sedangkan aku kan di DIY. Nah, itu harus ada beberapa tahapan yang harus kita jalani atau kita lengkapi untuk administrasi biar jadi satu, guys. Benar. Iya, karena waktu itu aku kan kerja di Jogja. Nah, untungnya keluargaku tuh kooperatif dan mau membantu. Jadi mereka yang mengumpulkan data-data atau formulir untuk cabut berkas. Ya, untuk cabut berkas dari kakak. Dari kakak. Ya. Betul. Jadi gak ribet ya. Ais ini ribet. Ya ribet tapi alhamdulillahnya ada jalan di balik keribetan itu. Benar. Jadi tuh ini kasusnya kita yang beda daerah ya guys. Jadi pertama itu dari pihak wanita itu harus cabut berkas administrasi di kelurahan atau kecamatan, aku lupa. Dukcapil itu berarti di kelurahan kalau nggak salah. Pokoknya di Dukcapil harus cabut berkas, cabut dari kakak keluarga karena mau bikin kakak sendiri sama aku. Jadi
dari pihaknya di Banjarnegara. Untungnya itu tadi keluarganya Ais itu kooperatif, jadi mau bantuin untuk ngurusin semua data-data yang diperlukan untuk mengurus di Jogja. Di Jogja kita nunggu hasil dari Banjar dulu baru bisa ngurus di Jogja guys. Jadi yang pertama itu mengurus administrasi di pihak wanitanya dulu, harus cabut administrasi di Dukcapil untuk lepas dari kakak keluarga. Nanti setelah dapat surat kalau udah lepas itu nanti si pihak wanita itu atau Ais nanti namanya itu ya cuman Ais aja, nggak ada data keluarganya lagi. Nanti kalau udah nerima itu dikasih ke pihak laki-laki, kemudian dari pihak laki-laki juga mencabut berkas. Jadi aku ke Dukcapil Sleman untuk mencabut berkas dari kakak keluarga juga. Nanti kalau udah dua-duanya kecabut, baru dijadiin satu mengurus di Dukcapil untuk bikin kakak baru. Yeps, betul sekali. Cuman nggak yang itu tadi, nggak yang sehari 2 hari harus menunggu untuk hasilnya, karena kan harus mencocokkan semua data-datanya. Dan ya kalau di Jogja yang ngurus aku sendiri guys. Jadi ya aku ke RT, ke RW, terus ke kelurahan, ke kecamatan atau apa lo lupa aku. Pokoknya terakhir ke Dukcapil untuk jadiin satu. Nah, jadi yang pertama itu poinnya administrasi itu kalian harus benar-benar dapetin di setelah menikah guys, karena itu kan penting buat data kalian ketika kalian udah berkeluarga guys. Semisal kalian mau ngelamar kerja, kalian butuh apa yang membutuhkan kakak kan, kalian nggak bisa pakai kakak yang lama karena kan kalian sudah menikah. Jadi kalian harus pakai kakak yang baru. Setelah ada kakak, nanti kalian harus memperbarui KTP. Status KTP kalian itu harus diperbarui. Iya, kawin. Harus diperbarui dan nanti pihak wanita ikut ke pihak cowok atau pihak cowok mau ikut ke pihak wanita itu bebas, tergantung administrasi kalian itu di mana, mau di pihak cowok apa di pihak cewek. Di kasus kita Ais ikut aku, jadi ikutnya di DIY gitu di Sleman. Jadi orang Jogja. Jadi orang Jogja. Jadi itu poin pertama yang harus kalian siapkan setelah menikah guys. Poin kedua itu tempat tinggal. Kenapa tempat tinggal kita memutuskan untuk sendiri? Karena menurutku kalau kita tinggal di rumah sendiri itu tuh kayak kita belajar bagaimana cara kita mengatur rumah tangga bagaimana, terus kayak visi misi di dalam rumah tangga kalian mau seperti apa. Terus kalau semisal menurutku, tapi ini dari versiku, kalau semisal kalian bareng sama orang tua kan mungkin kayak ada perdebatan atau enggak ada ada beda paham. Ya, beda paham yang menurut kita oke aja kok, tapi menurut orang tua kita itu nggak wajar gitu loh. Jadi kita meminimalisir hal-hal seperti itu. Jadi kita memutuskan untuk tempat tinggal sendiri, walaupun awal-awal ada drama-drama di balik itu semua. Benar. Jadi sebenarnya kalau rumah tinggal itu sebenarnya menurut kita itu ada plus ada minusnya. Jadi plus minus sih, ada plus dan minusnya. Plus minus kita tinggal sendiri sama kita bareng sama orang tua atau mertua itu tuh ada plus minusnya. Kenapa kita memutuskan tinggal sendiri? Karena ya itu tadi, kita mau membuat kita itu bisa mandiri. Jadi ya kita udah berkomitmen untuk berumah tangga, masa iya masih ngikut. Nah itu apa ya guys, itu pikiran kita aja sih. Kalau pikiran kalian beda ya monggo-monggo aja. Kalau ini kan kita sharing aja apa yang kita pikirkan itu seperti itu. Jadi kita udah berani mengambil keputusan untuk menikah ya, masa iya gak berani tinggal sendiri kayak gitu loh guys. Ya karena FYI, karena sebelum menikah aku bilang sama Febri, setelah menikah aku mau tempat tinggal sendiri gitu. Walaupun sebenarnya yang tadi Febri bilang ada plus dan minusnya, mungkin plusnya kita tinggal bareng sama orang tua, kita mungkin bisa menabung atau enggak di rumah jadi ramai gitu ya. Terus apa lagi? Nggak sendirian lah. Iya, nggak sendirian. Terus plusnya itu mungkin bisa saling backup, sama-sama mengerti kayak gitu loh keadaannya. Butuh makan ya bisa masak bareng kayak gitu. Saling bahu-membahu. Iya. Nah, minusnya itu tadi, semisal beda paham,
selisih. Karena kan menurutku kan kayak kalau satu rumah ada 2 kepala keluarga, kayak terus ada dua apa kayak Dua keluarga lah. ada 2 keluarga itu menurutku kurang efisien. Gimana ya? Kurang Kurang bisa mengambil keputusan lah. Kalau aku loh guys, menurutku kayak gitu Iya, guys. betul. Karena itu tadi kita udah menikah, berarti kan kita udah berani. takut ada campur tangan. Lebih baik kan ya udah kita sendiri aja kayak gitu loh guys. Walaupun masih mengontrak kayak gitu Iya. guys. Menurutku yang penting itu kita menikah itu kan kita sama-sama belajar. Kita dari benar-benar nol, maksudnya nol. Kita nggak ada apa ya guys. Kita benar-benar membangun bareng. Kita bentuk apa ya, bisa dibilang bonding lah malahan. Betul ya, Jadi kenapa tinggal sendiri itu menurutku bondingnya akan lebih cepet. Terus walaupun kita mungkin udah pacaran ya guys, udah pacaran, tapi percayalah, aja beda. percayalah kalau udah menikah itu beda guys. Beda dengan pacaran yang isinya itu mungkin cuman Asik-asik, happy hahaha, kayak gitu. Setelah menikah itu banyak lah guys Banyak dramanya. yang dipikirin. Dan sedikit ngebahas yang tadi, kalian juga harus menentukan kalau kalian mau tinggal sendiri, mau ngontrak atau mau beli rumah, itu pastikan harus banyak yang dipertimbangkan. Yaitu yang pertama mungkin jarak itu jarak Tempat mau kerja. ke tempat kerja, mau ke fasilitas umum seperti kayak rumah sakit, tempat hiburan, misal mall atau yang lain itu harus dipikirkan. Karena untuk ini sharing aja, maksudnya awal-awal untuk awal-awal aku sama Ais menikah itu jujur karena lumayan mepet untuk finansialku. Yang penting aku bisa tinggal sendiri waktu itu mikirnya. Jadi aku cari rumah tuh yang murah, dilihatnya bagus, tapi ternyata jauh. Jaraknya kalau dari kantornya 1 jam. kalau Ada ya? dari kantorku sama kantornya Ais itu ya 45 menit lah guys. Itu lumayan guys. Iya. Terus kenapa kita memilih harga yang murah untuk kontrakannya? Karena kita juga mempertimbangkan untuk membeli isian di rumah tersebut gitu. Jadi kita mengontrak di rumah tersebut, kita juga ada list-list yang harus kita beli dan itu Dan itu pakai uang kita. Jadi maksudnya kita tuh nggak ada bawa barang lah. iya. Jadi kita menikah itu bener-bener gak bawa barang guys ya, cuman bawa baju aja. Bawa baju aja sama bawa, mungkin ada beberapa yang tak bawa seperti kompor. Karena kan aku dulu sempet jualan, jadi Iya. kompor masih bisa tak bawa lah. Tapi yang lain itu bener-bener dari nol. Dari lemari, dari mesin cuci, kulkas, ya kasur. tempat-tempat yang emang Urgent. diperlukan. Ya, yang diperlukan. Jadi ya itu. Jadi kenapa kita memilih kontrakan yang harganya miring? Terjangkau lah. Iya, harganya miring karena kita untuk diisi rumahnya itu. Dan kita juga harus menyisikan untuk tabungannya kita juga gitu loh. Jadi soalnya menurutku kalau kontrak di tengah-tengah kota tuh enak, tapi tuh harganya itu tuh luar biasa. Lumayan. Terus nanti kita malahan di dalam rumah itu lesehan jadinya ya kan? Malah nggak punya Ya. kasur nanti guys. Ya tapi itu balik lagi ke kalian ya, bagaimana cara mengaturnya gitu. Kalau dari kami itu, tapi sebenarnya itu salah sih karena kita tidak memikirkan jarak dari tempat kita kerja, ya kan? Itu jadi poin yang bisa kalian ambil mungkin guys. Kemana-mana pun jauh. Iya, kemana-mana jauh bener. Itu kita di situ cuman 1 tahun. Nggak nyampe. Itu aku sama Ais di sana 10 bulan guys. 10 bulan. 10 bulan. Karena Ada hal yang tidak bisa diceritakan guys. iya. Poin yang ketiga yaitu tentukan peran. Apa sih tentukan peran itu? Peran antara aku di dalam rumah tersebut dan peran Febri di dalam rumah tersebut. Jadi kan kami tempat tinggal itu kan sendiri dan kami juga itu menurutku perannya sama saja sih. Alhamdulillahnya juga si Febri bukan tipe yang cowok patriarki yang kayak kamu istri, kamu harus masak, kamu harus bersih-bersih, kamu harus ini itu. Untungnya enggak. Jadi untungnya tuh Febri mau membantu
urusan rumah. Kayak kalau semisal aku nggak sempat masak, dia bersih-bersih, kayak perannya kita ya Sama. seperti dibilang saling bahu membahu sih, nggak ada yang beda. Mungkin bedanya Febri perannya ya jadi peran suami yang harus bertanggung jawab dan jadi nahkoda di rumahnya kita. Kalau aku perannya sebagai istri yang apa tuh, yang nurut. Nurut gak sih? Ya itulah, menurutku peran itu kalau di dalam satu rumah itu antara cewek dan cowok itu harus saling bahu membahu sih. Tidak ada yang membeda-bedakan, kamu istri kamu harus ini itu, kamu suami harus kayak bla 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 gitu. Jadi kalau aku sih harus saling bahu membahu dan tidak membedakan satu sama lain, dan perlu digarisbawahi ya, gak boleh ada patriarki. Iya. Ya kan? Ya jadi kalau kita intinya itu saling backup guys, saling kerjasama, karena itu udah dari awal ya guys. Dari awal mungkin kita udah oke, di rumah kalau semisal siapa yang slow mau nyapu, siapa yang slow mau nyuci kayak gitu loh guys. Enggak yang cucian atau setrikaan atau apapun yang numpuk itu alhamdulillahnya itu enggak ada. Jadi kita saling, kalau semisal pas aku mungkin nggak bisa nanti Ais, kalau pas Ais nggak bisa nanti aku. Cuman aku sama Ais mungkin nggak bisa menuntut atau mengajari kalian untuk seperti ini ya guys, karena itu mungkin cara didik orang tua kalian yang nanti akan ngebentuk diri kalian sendiri dan kebawa ke keluarga kalian. Jadi mungkin ada yang dari dulu udah dari keluarganya itu ya cowok itu kerja, cewek itu di rumah masak, nyapu, ngepel, ngelayanin suami. Itu kan ada juga yang kayak gitu. Nah itu aku sama Ais nggak menyalahkan atau nggak membenarkan. Jadi itu pilihan kalian. Ini kita sharing aja apa yang kita jalanin peran di rumah ini guys. Karena itu tadi, menurutku orang itu atau pasangan itu kebentuk itu dengan berjalannya waktu guys. Nggak bisa kalian menikah langsung berubah. Itu nggak bisa guys menurutku. Jadi kita jalanin aja. Kayak belajar nggak sih? Belajar kan menikah itu mungkin belajar terus ya guys ya. Belajar seumur hidup. Kita belajar dan ibadah seumur hidup guys kalau menikah itu. Jadi semisal mungkin kalian orangnya yang cuek ya. Aku sebenarnya orangnya cuek guys. Cuman alhamdulillahnya aku nggak yang cueknya itu nggak yang kotor. Jadi sebenarnya aku cueknya itu bukan cuek yang jorok ya guys. Jadi aku cueknya itu mungkin cuek ke keadaan aja guys. Keadaan dan situasi itu mungkin aku cuek guys. Cuman dengan misal ada yang kotor, ada yang berantakan, itu aku bersihin guys. Itu aku udah ya mungkin itu kebawa itu tadi. Dari dulu aku memang seperti itu guys. Tapi kalau dibilang bersih ya nggak bersih banget sih, nggak yang bersihan banget, enggak, cuman nggak yang kotor banget. Jadi kayak gitu loh guys. Mungkin kalau kalian orang yang cuek, terus kalian orang yang pengennya dilayani, itu kembali lagi kalian mungkin bisa komunikasi sebelum menikah. Itu yang kemarin kita bahas, harus komunikasi, harus saling mengenal. Kalau enggak, masa kalian udah menikah terus lah aku maunya kayak gini kok, kamu aja, kan gitu kan. Jadi malah perdebatan kan guys. Jadi ada keributan. Iya, jadinya kan nggak sinkron, nggak sejalan. Iya, nggak sejalan. Untuk apa sih di rumah ini kok malah jadinya kayak gini, kayak gitu loh guys. Padahal yang harusnya bisa saling, bisa hangat, bisa santai gitu, malah jadinya tegang terus nanti. Kalau perannya itu nggak diobrolin dari awal. Jadi kayak sebelum menikah ya diobrolin dulu perannya kalian di dalam rumah tuh mau seperti apa. Takutnya yang tadi Febri bilang kan malah jadi ribut. Baru nikah ribut dengan permasalahan seperti itu. Tapi menurutku juga sebenarnya ketika kalian saling mengenal, kalian harusnya sih udah tahu sih sifat wataknya pasangan kalian itu seperti apa. Jadi menurutku ketika kalian sudah saling mengenal, kalian itu bisa kok harusnya ngambil peran itu tuh masing-masing atau bareng. Itu tuh harusnya tuh bisa, karena udah saling mengenal, udah saling tahu Ais ini kayak gimana orangnya, aku kayak gimana. Jadi ketika sudah ada pembahasan ini, harusnya sih sudah klop, sudah sinkron sih guys. Harusnya ya. Yang keempat itu finansial. Kenapa itu finansial perlu dibahas? Sebenarnya itu fundamental sih. Finansial itu perlu
dibahas di dalam sebelum pernikahan. Kalian harus bahas karena biar apa? Biar setelah menikah tidak kaget, Iya. ya kan? Karena harus terbuka gitu. Semisal kayak dulu Febri kerja, jadi aku tahu tuh finansialnya Febri seperti apa, dia cara mengelola keuangannya seperti apa, begitu pula sebaliknya. Kenapa harus dibahas? Pada saat kita sudah menikah, pasti kan kebutuhan di dalam rumah tangga itu kan banyak ya, banyak yang perlu kita pikirin. Belum lagi tabungan, belum lagi kalau kita kan masih mengontrak, kita sisihin untuk uang kontrakan dan kebutuhan bulanan dan lain-lainnya. Jadi finansial itu fundamental yang harus kita bahas, apalagi sebelum menikah gitu menurutku sih. Iya. Tapi kalau pada saat kita menikah, finansial itu gimana ya kita baginya awal-awal? Jadi kalau aku sama Ais itu untuk di awal-awal setelah menikah itu finansialnya itu bisa dibilang kayak digabung guys. Jadi aku sama Ais gajinya berapa, kita saling terbuka, terus kita jadiin satu, terus baru kita pisah-pisah guys. Kita pisah-pisah untuk kebutuhan pokok, untuk asuransi, untuk kontrakan, untuk Have fun. iya, untuk hiburan. Dan have fun itu gimana? Untuk kita misal makan di luar, kita nonton, kita ya pokoknya untuk Intinya untuk hiburan. ya untuk hiburan. Jadi menurut kita itu finansial itu sangat urgensi guys, karena kalau yang pertama kalau kalian nggak saling terbuka itu bisa jadi sumber masalah karena nggak tahu satu sama lain finansial atau pendapatannya berapa. Kalau Finansial. Maksudnya punya pendapatan berapa? kalau misal sama-sama nggak tahu punya pendapatan berapa, padahal kan sudah serumah, ya kita harus saling terbuka sebagai pasangan suami istri guys, agar semua itu bisa diatur secara rinci, karena kalau enggak itu pasti akan berantakan guys. Contohnya semisal pendapatan suami lebih kecil daripada pendapatan istri misal, itu nggak boleh minder guys, karena ya kita udah pasangan suami istri sudah serumah, masa harus ada minder, harus ada gengsi. Harusnya sih nggak. Awal-awal dulu aku sama Ais gajiku lebih kecil guys, jujur gajiku lebih kecil daripada Ais, cuman ya mau gimana lagi yang namanya ini, dan itu kan nanti berproses guys. Kalian bekerja itu kan nanti suara cecak guys, Backsound. cecak kawin guys. Ayo lanjut. Awal-awal nikah itu aku bisa dibilang finansialku itu lebih kecil daripada Ais. Cuman namanya kita orang bekerja berkarir itu kan pasti nanti ada bertahap dan ada naiknya guys. Jadi menurutku nggak usah minder lah. Kalau kalian sebagai cowok misal pendapatan kalian lebih kecil daripada istri kalian. Dan juga menurutku untuk finansial ini kalian harus mikirin jangka panjang guys. Jangan cuman mikirin beberapa bulan atau beberapa tahun guys. Jadi menurutku untuk finansial itu krusial karena kalian itu nggak cuman mikirin setelah menikah guys, tapi harus jangka panjang, harus punya plan untuk kedepannya itu seperti apa. Kalau finansial kalian nggak dirinci atau nggak Nggak ada planningnya. contohnya itu harus dipisah-pisah guys uangnya guys. Misal ini untuk kebutuhan pokok, ini untuk tabungan, itu tuh harus dipisah-pisah karena kalau dijadiin satu akan mungkin bisa dibilang berantakan guys untuk finansial kalian. Dan kita nggak ada yang tahu guys untuk ke depan itu kita butuh apa, karena kalau di rumah tangga itu kebutuhan itu akan datang secara tiba-tiba dan Tak itu terduga. Iya, tak terduga, di luar kendali kita. Ya syukur-syukur kita punya tabungan, kita masih punya backup, jadi kita bisa menutup lubang itu atau menutup yang mendadak itu guys. Kalau nggak ada tabungan kan ya amsyong juga guys kita guys. Dan sedikit sharing juga, awal-awal kita menikah itu bisa dibilang ya alhamdulillahnya uang dari menikah itu ya adalah kita bisa beliin beberapa barang yang untuk ya bisa dibilang investasi jangka panjang guys. Kita nggak harus yang beli-beli terus, semisal seperti kita beli mesin cuci, kita beli kulkas, itu ya alhamdulillahnya ada dapat dari ya kita setelah menikah itu guys. Jadi aku mau tambahin dari yang Febri sudah bilang, dari finansial itu kita juga harus mencatat pemasukan dan pengeluarannya kita tiap bulan. Jadi mungkin untuk bulan depan ada hal-hal atau ada kebutuhan yang emang nggak perlu,
kita bisa ngekat gitu loh. Jadi kebutuhan itu mungkin bisa kita alokasikan untuk kebutuhan pokoknya. Menurutku seperti itu. Atau bisa dialokasikan di tabungan juga Ya bisa. betul. Sama harus punya pemikiran pisahkan kebutuhan dan keinginan. Karena kebutuhan dan keinginan itu kayak 11-12 ya. Jadi iya kan? Iya kan, iya nggak? Jadi kalau semisal Cewek. iya dong, jadi kayak menurutku kebutuhan dan keinginan tuh 11-12. Kayak mungkin cewek ya, apa aku doang ya. Jadi kayak kita melihat sesuatu, oh Pengen kayaknya ini tuh kita butuh, tapi setelah kita beli ternyata itu hanya apa Sesaat. keinginan sesaat. Jadi emang harus dipisahkan antara kebutuhan dan keinginan kalian tuh guys. Oke, jadi itu tadi 4 poin yang mungkin kita bisa sharing ke teman-teman, yang bisa jadi pembelajaran buat teman-teman dan Iya. mungkin bisa jadi apa ya, bisa dibilang Referensi. ya referensi untuk gambaran kalian setelah menikah itu harus gimana sih kayak gitu loh. Oh ya, untuk video yang pertama kita kan ada beberapa komen dan saran yang sudah masuk di kolom komentarnya kita. Kami mengucapkan terima kasih untuk tips, sarannya ataupun ide-ide untuk konten berikutnya. Mungkin akan kami buat di podcast selanjutnya. Di next episode guys. Ya betul, di next episode obrolan Hamsyah. Jadi thank you banget yang udah nonton sampai selesai untuk episode kali ini. Semoga aja ada insight-insight yang bisa kami berikan buat kalian guys. Oke, thank you banget. Sampai ketemu di episode selanjutnya obrolan Hamsyah.